2019, sebelum acara itu saya mengundang lintas agama di Hotel Sofyan. Ada dari Hindu, Katolik, Nasrani, Buddha, diundang semua. Juga, guys. Akhirnya mereka hadir semua. Kita hormati, naik ke atas panggung, dan mereka disambut, dituntun dari bawah sampai ke atas panggung. Mereka nangis, meneteskan air mata. Tidak menyangka, ternyata dia pikir bayangan dia bakal akan mengalami perlakuan yang tidak baik. Ternyata tidak. Justru mereka ada satu, saya lupa ya, kalau nggak salah namanya siapa, dia bilang, "Ustaz, bagaimana kalau saya nanti kelihatan kalung salib saya?" Kalau saya bilang, cari kalung yang lebih besar, keluarkan dari baju. Biar Anda nanti tahu perlakuan. Justru malah di situ malah dihormatin karena dianggap tamu kan. Bahkan waktu istimewa tahun 2000, bukan istimewa, waktu reuni 2019, sebelum acara itu saya mengundang lintas agama di Hotel Sofyan. Ada dari Hindu, Katolik, Nasrani, Buddha, diundang semua. Juga, guys. Akhirnya mereka hadir semua. Oh, tahun 2019. Oh, terakhir ya? Sebelum 2019, betul. Reuni 2019. Iya, terakhir kan? Iya, dan terakhir mereka kita hormati, naik ke atas panggung, dan mereka disambut, dituntun dari bawah sampai ke atas panggung. Mereka nangis, meneteskan air mata. Tidak menyangka, ternyata dia pikir bayangan dia bakal akan mengalami perlakuan yang tidak baik. Ternyata tidak. Justru mereka ada satu, saya lupa ya, kalau nggak salah namanya siapa, dia bilang, "Ustaz, bagaimana kalau saya nanti kelihatan kalung salib saya?" Kalau saya bilang, cari kalung yang lebih besar, keluarkan dari baju. Biar Anda nanti tahu perlakuan. Justru malah di situ malah dihormatin karena dianggap tamu kan. Kan kita dalam agama Islam itu akromud dhaif itu menghormati tamu itu adalah segala-galanya gitu loh. Jadi mereka tidak mengerti filosofi orang Islam. Iya. Orang Islam itu jangan diperangi. Betul. Kalau diperangi, ya pasti melawan. Betul. Tapi kalau dihormati, akan lebih hormat lagi. Betul. Gitu. Ya sama lah kejadiannya sekarang. Kita ini kan tidak pernah dibuka ruang untuk diskusi kan. Iya. Saya 2017 ketemu dengan Pak Jokowi di istana. Waktu itu dengan Bahtiar Nasir, dengan Zaitun Rasmin. Bukan di jalan ketemunya, di sana. Enggak, khusus kita diundang. Yang saat itu inisiatifnya Pak Wiranto. Oke. Menko Polhukam. Menko Polhukam. Tapi tidak ada tindak lanjut. 2019 saya bertemu lagi di Istana Bogor. Itu bahkan dahsyat 2,5 jam. Dari mulai sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah, setelah itu sholat lohor berjamaah, setelah itu di ruang kerja Pak Jokowi menyatakan bahwa saya tadinya disiapkan ruang meeting, tapi saya nggak mau. Itu tahun berapa itu? 2018. 18. Iya. Wah, itu kan menjelang Pilpres. Belum ya, masih ya. Ya kan menjelang Pilpres. Iya, tapi belum ada kaitan sama sekali ya. Belum ada pembicaraan. Nggak ada. Itu total 2,5 jam kita. Siapa aja bersama yang hadir? Saat itu kita berenam ya. Saya dengan Ustadz Sobri Lubis, Ustadz Slamet Ma'arif, dengan Abar Ra'ut Al-Bahar, Ustadz Muhammad Khotot, Usama Hisham. Usama Hisham kan orang Golkar. Iya, dia inisiatornya. Oh, inisiatornya. Iya, inisiatornya. Sebetulnya ya kita sudah istilahnya. Siapa tadi Bahar tadi? Abah Ra'ut Al-Bahar. Dari mana itu? Dia itu sebenarnya dia salah satu tokoh senior di Az-Zikro ya. Tempat Ustadz Arifin Ilham. Ya. Disitulah kita terjadi diskusi saling membahas ini itu. Tapi ya Pak Jokowi didampingi oleh siapa? Waktu di ruang kerja kalau saya nggak salah sendiri ya. Nggak ada Pak Pratik. Iya, waktu makan ada Pak Pratik, ada Pak Teten. Ada Pak Teten. Iya, ada. Tapi waktu 2017 itu jelas-jelas Pak Jokowi menugaskan Pak Wiranto evaluasi
diskusi tindak lanjut permasalahan ini semua. Oke. Tapi ya Waktu lagi-lagi itu yang dibicarakan apa? banyak hal lah ya. Yang menjadi main concern Ustadz apa? Saat itu kasus Ahok. Nah, terus Kan 2018 sudah selesai. ya, terus kriminalisasi terhadap Habib Rizik. Oke. Ya, kenapa saya bilang kriminalisasi? Jadi beberapa kali ada acara-acara khusus, ya, acara semi kenegaraan, termasuk waktu Raja Salman datang berkunjung ke DPR itu nama Habib itu sudah masuk di list sebagai tamu, tiba-tiba dicoret, Oh, last minute dicoret, begitulah. Oke. Nah, itulah banyaklah terjadi kebuntuan-kebuntuan, gitu. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin menjauhkan Habib dari istana, kira-kira begitu. Saya pikir Habib itu salah satu figur ya. Tapi kalau saya lihat lebih dari itu ya. Dia memang tidak senang umat Islam ini dalam arti kata ya, quote unquote ya, yang benar-benar concern ya menjaga keutuhan NKRI ini bisa dekat dengan pemerintah gitu loh ya. Jadi memang selalu diciptakan ya. Contohnya seperti sekarang kan. Oke. Buzzer di ternak ya kan. Bagaimana sekarang kita mau bilang mau anteng mau Peternakan ternak? buzzer tuh pusatnya di mana? Saya pikir semua mereka punya sarang-sarang ya. Iya, jadi bukan rahasia sebenarnya. Sudah banyak orang lihat gitu keluar masuknya di mana gitu. Luar biasa Ustaz. Saya nanya yang paling nggak mutu pun dijawab dengan serius juga. Lah habis kaget. Satu saat saya kok ini masuk ke sini. Saya amati loh, ini ternyata wah ini rupanya di sini sangkarnya ini. Oke. Boleh minum Mas? Boleh dong. Saya boleh menuangkan teh lagi Ustaz. Aduh, terima kasih. Ustaz rupanya tidak minum teh, tapi saya minum teh Ustaz. Nggak apa-apa. Oh, Ustaz ya. Gitu. Oke, sekarang ya, kondisi kan sudah seperti ini Ustadz. Apa yang ingin Ustadz harapkan atau apalah ya dalam sisa pemerintahan Presiden Jokowi ini yang masih lama? Ya. Ini kan baru 2021. 2021 ya. Nanti katakanlah bulan depan baru tahun kedua. Betul. 3 tahun lagi loh, separuh jalan aja belum tentu. Betul. Tapi kesannya kok seperti mau akhir-akhir aja gitu ya kan. Jadi apa yang sebenarnya yang mau diharapkan, mau yang dikerjakan, mau apalah judulnya begitu. Iya, kalau saya lihat kan begini ya, kalau kita ini hanya cuman bisa mengkritisi, memprotes dan lain sebagainya kan juga tidak fair ya. Nah, kita juga pingin dalam arti kata apa yang kita suarakan ya kan, yang jelas-jelas itu adalah perubahan. Oke. Ya, contoh misal dengan mudahnya orang melaporkan kalangan sekitar kita. Misalnya, Jam 12 dilaporin, jam 1 sudah dipanggil atau kadang-kadang dicokok. misal Ya. harus konkret. Iya konkret banyak. Misal siapa? Iya banyak. Contoh kayak orang anak-anak FPI. Munarman. Nah, kalau Munarman lain lagi itu kan, itu memang udah Diincar lama. diincar lama, iya kan. Nah, tapi kalau laporan-laporan yang disampaikan oleh kita maupun orang lain tentang orang-orang yang tadi saya bilang di ternak, hampir tidak pernah ada yang diproses. Jadi mereka merasa kebal hukum. Karena mereka merasa kebal hukum, terus-terusan begini. Nah, Contohnya siapa? ya banyak, ada Abu Janda, ada Denny Sergar dan lain sebagainya. Itu kan jelas-jelas ada Armando. Oke. Iya kan? Kenapa saya mesti sebut nama? Ya ini bukan rahasia, Ya, sudah. itu, makanya saya kan daripada kita tutup-tutupin nama kan orang udah tahu semua kan. Betul, iya kan? Nah, mereka menyerang segala orang. Kita pun, saya pun kenal juga tidak, tapi dia sebut-sebut fam saya. Contoh misal Martak loh, Martak itu kan banyak. Kalau saya hantam sergar yang lain kan pasti tersinggung. Iya. Nah, kalau nggak ngerti, nggak paham, yang sopan. Iya. Nah, kalau mau mengkritisi, mau protes, mau apa, ya yang konstruktif lah, gitu. Karena ini kan yang kita sampaikan ini kan bab membangun negara. Iya. Dalam arti kata. Nah, kenapa kok kita selalu begini? Karena contoh sekarang misal masalah HIP, masalah Omnibus Law dan masalah-masalah lain. Ini kan semua kayak dipaksakan di saat musim pandemi. Undang-undang Minerba. Undang-undang Minerba, Yang terus undang-undang perlindungan penggunaan dana COVID. Ini kan jadi aneh. Kok ada sesuatu yang mestinya harus diaudit dan lain sebagainya, tapi ini sudah dibuatlah peraturan-peraturan, ya kan? Iya, tapi kalau saya lihat concern GNPF Ulama itu tidak hanya soal di keumatan ya, tapi juga soal kenegaraan ya. Oh ya, otomatis. Oke. Otomatis karena itu darah itu sudah mengalir dari semenjak saya dilahirkan, jadi ya nggak akan bisa berhenti seperti Habib Rizik. Jangan diharap bisa berhenti, nggak mungkin. Oke, Nah itulah yang artinya tadi tidak bisa dilokalisir, hanya udahlah
ulama itu ngomong saja soal keagamaan. Padahal soal keagamaan dan keumatan itu seperti dua sisi dari mata uang yang sama ya. Iya. Ini kan yang kejadian sekarang ini kan sudah mulai menyisihkan agama, menyisihkan ulama. Ya inilah yang terjadi sekarang. Tapi begini Ustadz ya, di kalangan Islam sendiri kan selalu ada kontroversi kan. Jadi yang memang berjarak dengan pemerintah ada, atau memang sengaja di-exclude ya, dikasih jarak. Tapi kan yang direkrut ke istana juga ada juga. Ya, banyak kan ulama-ulama. Bahkan ulama-ulama yang respected, dihormati. Banyak. Artinya problemnya kan bukan di Pak Jokowi, problemnya di ulama sendiri. Ya, pertanyaan sekarang yang dimaksud ada yang punya ketokohannya jelas, namanya juga jelas. Pertanyaannya, suaranya jelas nggak? Oke. Disampaikan nggak? Itu pun pernah saya sampaikan ke Pak Jokowi dulu. Jadi waktu Pak Jokowi menyampaikan pada saya, pada kita ya saat itu, saya tidak memusuhi umat Islam. Saya kalau ke daerah selalu berkunjung ke pondok pesantren. Saya di sini sering mengundang ormas-ormas Islam. Ya saya sampaikan, Pak Jokowi nggak salah, betul. Tapi yang terjadi kebuntuan komunikasi itu dengan kita-kita, tapi yang Bapak undang ini ormas-ormas yang tidak ada kaitannya, dalam arti kata tidak punya permasalahan apa-apa, dan sayangnya mereka tidak menyampaikan ini aspirasi. Tidak kami rasakan lah, kalau saya bilang tidak sama sekali nggak mungkin lah ya. Mereka asik-asik aja kira-kira gitu. Mungkin asik-asik aja mereka, nggak juga dikutak-atik negara ya kan. Sementara yang direpresi ini yang bermasalah kan. Kalau kita misal ada waktu mulai kita dideketin saat itu oleh Pak Wiranto, kita mau dipertemukan, itu yang kita siapkan bukan baju sama jaket sama jas sama peci, bahan apa yang akan kita diskusikan. Nah mungkin di kelompok yang berbeda ini, wah ini besok ketemu presiden nih, kita mesti rapi, mesti begini. Ya udah, salah rahat-rahatan saja kalau menurut saya. Ini versi pribadi saya, maaf ya. Saya tidak mengecilkan, tidak mengkerdilkan apa yang pernah dilakukan oleh para ormas-ormas dan lain sebagainya. Tapi kan pasti kita bisa merasakan perubahannya, gitu lah. Nah, kalau seandainya itu disampaikan, ya kan, oleh para ulama, saya yakin Pak Presiden pasti akan melakukan perubahan. Dan itu keluar dari ucapan beliau waktu di Bogor. Ucapannya apa? Waktu saya mencoba mengelaborasi permasalahan kasus Habib Rizik, itu keluar dari Pak Jokowi sendiri bahwa, wah kalau gitu memang saya selama ini mendengar sepihak. Itu keluar. Saya tidak mungkin berani ngomong kalau tidak real. Bahkan yang kedua, beliau nanya apa yang harus saya sampaikan. Ya kan, ya menurut saya yang sampaikan kepada aparat. Saya bilang begini, Pak Jokowi, ini negara hukum. Saya mohon apabila ada permasalahan baik terkait dengan Habib Rizik atau bukan terkait dengan Habib Rizik yang memenuhi unsur hukum, silahkan diproses hukum. Tapi yang nggak ada, tolong jangan diada-adakan. Nah, kalau seandainya Bapak pernah mengundang beberapa petinggi dalam arti kata ya, dari mulai kepolisian, TNI, Menko Polhukam dan lain sebagainya, itu pernah terjadi. Diundanglah mereka untuk membahas permasalahan Habib Rizik. Tolong Pak, sekali-sekali berikanlah dari kita kesempatan untuk menyampaikan informasi versi kita. Tapi di depan mereka. Silahkan mereka dihadirkan. Itu malah yang saya tawarkan. Nah, jadi supaya Bapak mendengar benar-benar dua pihak yang jelas. Karena Bapak sebagai pemimpin negara, Bapak adalah presiden kita juga. Itu ucapan saya, nggak kurang nggak lebih.